Dua bintang terang dan paling dekat, Alpha Centauri, mengemban filosofi dua bintang kembar, berupaya melahirkan bintang di dunia dan bintang di akhirat. Dengan segala harapan dan tantangan masa depan, membutuhkan mereka yang berani memperjuangkan kebenaran dan menjadi bintang dalam menebar kebaikan serta memberikan manfaat untuk sesama umat di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Ibadah Rahman. Saya Ketua Yayasan Takwa Cerdas Kreatif. Di bawah naungan Yayasan Takwa Cerdas Kreatif, SMA Alpha Centauri hadir untuk memberikan pelayanan terbaik yang mengedepankan pembelajaran berbasis riset, teknologi, dan pengembangan karakter. Sesuai visinya to be the finest school in the world, kami semua yang ada di Alpha Centauri, semua sivitas di sekolah kami terpacu untuk memiliki semangat tinggi untuk senantiasa selalu menjadi versi terbaik dari dirinya dalam menggapai asa dan harapan yang tinggi. Dalam perjalanan mencapai mimpi yang tinggi tersebut, sesuai dengan nama yayasannya, kami memiliki misi takwa sebagai fondasi utama, layaknya akar yang kokoh untuk jiwa yang kuat dan beradab, cerdas sebagai penunjang kecerdasan otak kiri yang melahirkan insan berprestasi, dan kreatif sebagai penunjang kecerdasan otak kanan, sehingga lahir generasi yang inovatif, solutif, yang kehadirannya membawa banyak manfaat. Menggapai cita menjadi bintang di dunia dan di akhirat menjadi semangat kami dalam melangkah, berusaha menjadi yang terbaik melalui misi kami, dan menjadikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penuntun dalam kehidupan di dunia semata-mata demi menjadi terang yang paling kekal, menjadi bintang di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Rustandi. Saya di sini sebagai Kepala Sekolah SMA Alpha Centauri sejak tahun 2018 dan sudah bergabung dengan SMA Alpha Centauri sejak tahun 2008. Alhamdulillah, SMA Alpha Centauri setiap tahunnya masuk ke ITB, lalu ke Unpad, UGM, UI, IPB. Kemudian alhamdulillah tahun ini pun ada yang ke luar negeri, ada yang ke Malaysia, ke Turki, sebelumnya juga ada yang ke Prancis gitu ya. Jadi kita dorong anak-anak memang untuk mencintai ilmu dan terus tidak terbatas sampai sekolah menengah. Dan kita di antara programnya itu ada Parents Day, di mana Parents Day ini anak dilatih untuk menunjukkan potensinya, bakatnya di hadapan orang tua, sekaligus mempersembahkan kepada orang tua, juga dituntut untuk berkreasi ya, apa yang bisa ditampilkan di hadapan orang tuanya. Melalui seluruh program takwa, cerdas, dan kreatif, kami ingin melahirkan generasi yang memiliki 7 karakter. Hi, my name is Russell. I'm from the UK originally. I've been living and working as a teacher in Bandung for the last 15 years. I enjoy working with the team at Alcen. I find there's a great culture in the school of improvement and looking for the best, and always looking for how to overcome the next challenge. I've seen some incredibly talented teachers. I've been lucky enough to work with, and I enjoy working with the students at Alcen, which I think produces well-rounded, academically gifted, but also socially adept young people. Inilah tekad kami, SMA Alpha Centauri, to be the finest school in the world.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mab'ad. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari sekian manusia di muka bumi ini. Allah berikan nikmat yang begitu besar kepada kita untuk kemudian sampai kepada hari, waktu, bahkan bulan terbaik yang dimana waktu ini dan bulan ini memiliki keutamaan tersendiri di antara bulan-bulan yang ada. Bulan Ramadan tentu saja memiliki keutamaan dan terspesial di antara bulan-bulan yang lain. Kenapa kemudian bulan Ramadan ini menjadikan spesial di antara bulan-bulan yang lain? Ada satu kabar besar, berita besar yang menjadikan kemudian bulan ini menjadi spesial. Kita bermula dan berawal dari firman Allah Subhanahu wa taala yang kemudian berkaitan antara waktu yang sedang kita lalui saat ini dengan sesuatu yang menunjukkan keutamaan dan yang menjadikan kemudian bulan ini menjadi spesial, yaitu perkataan atau firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada seluruh manusia, bukan hanya muslim, tapi seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di bulan Ramadan ini yang dikatakan tadi bulan yang terspesial di antara bulan-bulan yang lain, Allah telah turunkan Al-Quran. Sebagai apa? Hudan linnas. Sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Menariknya, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata hudan. Hal ini memiliki makna, kalau dalam bahasa Arab itu hudan itu bentuk jamak dari kata hidayah. Jadi teman-teman, hidayah ini bermakna apa? Bermakna sukses, pun juga bermakna kemudahan, solusi di antara setiap masalah yang dihadapi oleh manusia di muka bumi ini, dan jalan keluar. Nah, dikumpulkan tadi makna-makna tadi, sukses, kemudahan, solusi dari setiap permasalahan yang ada, maka dikumpulkan itu menjadi satu kata hudan tadi. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Allah juga menyebutkan wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga penjelas di antara petunjuk tadi, dan Al-Quran ini menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Inilah yang kemudian menjadikan, Masya Allah, bulan ini menjadi spesial. Maka artinya dengan begitu banyak efek samping dari
apapun yang kemudian yang terkait dengan Al-Quran, itu Allah angkat derajatnya, Allah muliakan. Ini kita memulai dari manfaat daripada Al-Quran itu sendiri. Nanti kemudian apa kaitannya dengan nuzulul Quran? Bagaimana hikmah di antara turunnya Al-Quran. Mulai dari turunnya, dibawa oleh malaikat Jibril. Semua malaikat itu sama saja. Ya, teman-teman, semua malaikat itu sama saja. Tapi kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah risalah Al-Quran ini untuk disampaikan kepada baginda Nabi SAW oleh malaikat Jibril, Masya Allah, malaikat Jibril meningkat statusnya jadi Sayyidul Malaikah. Sayyidul Malaikah, penghulunya dari setiap malaikat. Apapun yang kemudian terkait dengan Al-Quran, sekali lagi teman-teman, pasti Allah angkat derajatnya, Allah muliakan. Al-Quran juga disepakati oleh para ulama diturunkan di hari Jumat. Di hari Jumat. Maka yang tadinya hari-hari itu sama saja, hari-hari sama saja. Tapi kemudian ketika Al-Quran diturunkan di hari Jumat, Masya Allah, Allahu Akbar, status dari hari Jumat tadi meningkat jadi Sayyidul Ayyam. Kemudian Al-Quran juga diturunkan ya berkaitan dengan tempat. Al-Quran diturunkan di Makkah, yang dimana dulunya tandus, sebagaimana perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat itu gersang. Tapi Masya Allah ketika Al-Quran diturunkan, apa yang ada di sana semua ada. Buah-buahan semua ada di sana. Bahkan kemudian ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, ini terkait dengan tempat ya. Hijrah ke Madinah, Al-Quran diturunkan di Madinah. Bahkan Rasulullah SAW juga menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Yang tadi sebagai solusi, sebagai jalan keluar. Tentu saja ketika kemudian Al-Quran diturunkan di Madinah, yang dulu nama Madinah itu diambil dari nama keturunan Nabi Nuh alaihissalam, disebut dengan Yathrib, sebuah desa terbelakang yang dimana perekonomian juga terbengkalai. Tapi kemudian ketika Masya Allah Al-Quran diturunkan di Madinah, Rasulullah SAW dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Qurannya, kurang lebih 3 tahun krisis ekonomi terselesaikan. Ini sebab Al-Quran. Yang kemudian yang dulu namanya tadi Yathrib, kemudian berubah jadi kota. Dalam bahasa Arab, kota disebut sebagai Madinah, yang dimana tempat tersebut sampai sekarang kita rasakan betapa kota tersebut memancarkan cahaya kebaikan. Oleh karena itu kita kenali sampai saat ini Madinah tersebut yang awalnya sebuah desa yang terbelakang, yang diambil dari keturunan Nabi Nuh tadi, Yathrib, berubah jadi Madinah Al-Munawwarah, kota yang penuh dengan cahaya kebaikan. Masya Allah, begitu indah dan begitu besar nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada manusia, andai manusia menggunakan Al-Quran dalam semua kebutuhan hidupnya. Bahkan ya, karena tema kita pada hari ini adalah terkait dengan nuzulul Quran, terkait dengan turunnya Al-Quran. Ada satu waktu yang dimana kemudian ada korelasi turunnya berkaitan dengan waktunya, di mana Al-Quran diturunkan di malam, sebuah malam yang dimana karena Al-Quran, malam tersebut berubah jadi istimewa.
yang kita semua kenali, nama malamnya adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala menyebut di surah tersebut, di surah Al-Qadr, Inna anzalnahu yang kembali kepada Al-Quran, fi Lailatul Qadar. Allah kemudian bertanya, dan pertanyaan ini pembuka sebagai jawaban nantinya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian apakah malam keistimewaan itu? Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu adalah khairum min alfi syahr. Di malam itu begitu istimewa. Kalau kita ambil dari kata lail sendiri, yang biasa ditambahin al-ta'rif biasanya, bahkan ada surahnya ya, surah Al-Lail. Makna Al-Lail tentu saja berbeda dengan Lailah. Lailah menggunakan tak marbutah. Lail bermakna malam secara umum. Namun apabila menggunakan ditambahi tak marbutah Lailah, maka tak marbutah ini menjadi khusus. Tak marbutahnya menjadikan di malam ini spesial. Tidak ada lagi malam selain malam ini. Hanya satu kejadian, hanya satu malam yang benar-benar menjadi malam ini menjadi istimewa. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam ini istimewa dikorelasikan tadi dengan apa? Dengan Al-Qur'an tadi. Ya, dikarenakan ada kemuliaan Al-Qur'an di dalamnya. Kemudian betapa banyak keutamaan-keutamaan yang menjadikan, kalau kita tarik ulur lagi, bahwa Al-Quran ini menjadikan yang biasa menjadi mulia. Mulai dari membacanya misalnya, belum mengamalkan isinya, baru mempelajari bagaimana membacanya. Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam hadis, Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Man qara'a, barang siapa yang membaca harfan, satu huruf, min kitabillah, dari kitab Allah maksudnya Al-Quran, falahu hasanatun, satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan tersebut dilipat gandakan jadi 10 kebaikan. La aqulu, kata Rasulullah SAW, alif lam mim harfun. Kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin, melainkan alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nah, di fadilah yang lain, keutamaan yang lain, baru mempelajari bagaimana kemudian cara membacanya. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Majtama'a, tidaklah berkumpul suatu kaum, fi baitin, di rumah Allah, min buyutillah, dari rumah-rumah Allah. Ngapain di rumah-rumah Allah tersebut, teman-teman? Yatluna kitab Allah, membaca Al-Quran tadi. Ini yang pertama. Yang pertama adalah yatluna kitab Allah. Kemudian yang kedua, wa yatadarasuna bainahu, wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mempelajari. Mempelajari apa? Al-Quran tadi. Baik cara membacanya, tajwidnya, kemudian tafsirnya, kemudian bagaimana mengamalkannya. Garansinya dari Allah Subhanahu wa taala, illa, kecuali, kan tadi di awal disebutkan majtama'ah, tidaklah satu kaum yang berada dari rumah-rumah Allah. Ngapain tadi? Membaca Al-Quran dan saling mempelajari, illa, kecuali
kecuali nazalat alaihimus sakinah. Jadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan. Ketenangan dalam hidupnya. Banyak sekali orang yang menggunakan obat katanya obat penenang, karena merasa hidupnya tidak tenang. Nah, ini sesuatu yang tidak perlu dicontoh. Cukup bagi seorang muslim membaca Al-Quran, garansinya dari Allah Subhanahu wa taala adalah tenang. Galau misalnya, maka buka Al-Qurannya. Nazalat alaihimus sakinah. Itu yang pertama. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan kemudian dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita menginginkan ya disayang oleh mungkin teman, orang tua, makhluk sifatnya. Tapi Masya Allah, beruntunglah bagi orang-orang yang dimana penciptanya yang memberikan rahmat, kasih sayang kepada dia. Wa haffathumul malaikah, orang yang tadi duduk dalam rumah-rumah Allah tadi, teman-teman semua, bukan hanya diberikan sakinah, bukan cuman hanya sekedar diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, juga dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah. Bukan hanya itu, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah Subhanahu wa taala menyebut nama-nama orang yang tadi ini baru belajar nih, baru mempelajari, belum mengamalkan mungkin. Baru mempelajari bagaimana cara membacanya, ya, bagaimana tafsirnya. Begitu mulianya, begitu besar nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh orang yang kemudian dekat dengan Al-Quran. Dari semua itu, dari semua keutamaan-keutamaan itu, apapun yang kemudian terkait dengan Al-Quran tadi, bayangkan jika misalnya Al-Quran kita hafalkan, kita pelajari, kita baca setiap hari, maka orang yang membaca Al-Quran ini justru bukan malah menghabiskan waktu, justru bukan malah menjadikan manusia itu menghabiskan waktunya, hanya menghabiskan waktu yang sia-sia, tidak. Justru dengan Al-Quran ini, kalau kita misalnya mempelajari ilmu, maka begitu banyak kisah-kisah yang kemudian dengan Al-Quran manusia dimudahkan langkahnya mempelajari suatu ilmu. Ya, kenapa dikatakan Al-Quran ini menjadi petunjuk, teman-teman semua? Kita semua akan menginjak pada usia yang kemudian nanti dewasa. Setelah lulus misalnya sekolah, kita menginjak dewasa yang kemudian tantangannya makin besar. Maka tantangan itu juga kita akan membutuhkan ilmu. Agar apa? Agar kita kemudian dapat melewatinya. Misal dari mulai kemudian manusia itu belum punya pasangan dan belum punya keturunan misalnya, semua kita akan menganjak pada usia itu. Maka sejak ini, pada saat di Golden Age, di mana usia-usia keemasan ini, saatnya memang sudah waktunya kemudian kita dekat dengan Al-Quran dan berpedoman kepada Al-Quran. Sehingga nanti tantangan-tantangan ke depan, misalnya melanjutkan di perguruan tinggi dan pendidikan yang lebih tinggi lagi, maka tantangannya lebih besar lagi. Kemudian nanti bekerja misalnya, kemudian nanti berumah tangga misalnya. Maka coba kita kembalikan kepada Al-Quran, jadikan Al-Quran sebagai petunjuk, karena itu janji daripada Allah Subhanahu wa taala tadi, hudan, hidayah, solusi, jalan keluar, kemudahan, sukses maknanya. Maka begitu banyak ilmuwan-ilmuwan juga di antara kaum muslimin yang kemudian jangan salah, ya, Al-Khawarizmi dan seterusnya. Begitu banyak tokoh-tokoh, misalnya tokoh-tokoh Islam yang kemudian di mana mereka memiliki kontribusi terhadap bukan hanya kepada umat Islam, tapi seluruh alam. Dari mana tuh belajarnya? Dari Al-Quranul Karim. Di antaranya di dalamnya adalah salah satunya tokoh tersebut adalah Ibnu Sina, ya, penemu apa tuh? Ya, di mana penemu manfaat etanol, ya. Kemudian juga penemu teori
penularan TBC. Bukankah kemudian itu diambil hikmah itu dari Al-Quranul Karim? Sebagaimana juga Al-Zahrawi, ya, teori menjahit. Nah, kita juga bisa berhasil. Justru malah dengan kita berpedoman kepada Al-Quran, begitu banyak, ya, sumber-sumber yang menjadikan para cendekan-cendekan Muslim menemukan sesuatu, ya, daripada Al-Quran tadi. Kemudian Al-Khwarizmi tadi menemukan Al-Jabar, ya, trigonometri, dan juga astronomi, penemu algoritma, dan seterusnya. Masya Allah, begitu indah kemudian apabila seorang Muslim, pemuda yang kemudian tumbuh, ya, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Belum lagi permasalahan hidup yang sangat kompleks. Dari tadi, mulai dari kemudian dia belum punya pasangan hidup misalnya, teman-teman, bagaimana kita kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, diberikan petunjuknya di dalam Al-Quran, di surah Maryam misalnya, ya, di surah Maryam ayat kedua sampai ke-11-nya misalnya. Kemudian setelah manusia itu punya pasangan, ada ikhtiar di dalamnya agar memiliki keturunan, ya. Agar apa? Agar memiliki keturunan. Bagaimana tuntunan Al-Qur'annya ketika seseorang ingin memiliki keturunan? Maka Allah memberikan isyarat di dalam Al-Quran di surah Ali Imran ayat 38 sampai 39 misalnya. Kemudian saat hamil, saat seorang istri sudah mulai hamil, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan isyarat di dalam Al-Quran, memberikan tuntunannya di surah Al-A'raf misalnya, di ayat 189 misalnya. Kemudian bagaimana keadaan janinnya, yang biasa teman-teman yang mungkin mempelajari biologi dan seterusnya, maka tuntunan Al-Qur'annya juga ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan isyarat di surah Al-Hajj ayat ke-5-nya misalnya. Kemudian detailnya di surah Al-Mu'minun ayat 9 sampai ke-11-nya misalnya. Kemudian ketika misalnya anak sudah mulai lahir, teman-teman semua, bagaimana nanti kemudian teman-teman, ya, memahami tugas seorang ayah dan tugas seorang ibu misalnya. Tuntunan Al-Qur'annya di surah Al-Baqarah ayat 233. Kemudian saat kemudian anak sudah mulai lahir tadi, maka ada kewajiban seorang ibu memberikan ASI, ya, di usia 2 tahun hingga balik tadi. Mana tuntunannya? Di surah Luqman ayat 13 sampai ke-19-nya misalnya. Kemudian si anak tadi mulai tumbuh dewasa, sebagaimana kita mungkin sekarang dalam proses pendidikan, lagi mencari ilmu. Bagaimana tuntunan Al-Qur'annya? Subhanallah, Allah memberikan tuntunan yang begitu lengkap di surah Al-Mujadalah di ayat keberapa? Ayat ke-11-nya misalnya. Kemudian cara mencari ilmunya seperti apa? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi, memberikan petunjuknya di surah At-Taubah ayat 122 misalnya. Kemudian bagaimana kemudian ketika anak tadi, ya, mulai dilahirkan, tugas seorang ibu tadi, ya, bagaimana tugas seorang ibu dan ayah sudah jelas. Kemudian bagaimana kemudian tadi sudah punya anak juga, itu ada tuntunannya. Sampai kemudian anak bagaimana cara mencari ilmunya juga ada tuntunannya. Kemudian selanjutnya bagaimana cara bergaul ketika anak tadi dalam proses mencari ilmu, tumbuh dewasa. Di situ pasti ada teman-temannya, ya, teman seperjuangan mencari ilmu dan teman bermain dan bergaul dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan isyarat di dalam Al-Quran di surah Al-Hujurat misalnya ayat ke-13-nya. Kemudian tumbuh dewasa, semakin dewasa, kemudian kita sudah mulai mengenal yang namanya pasangan. Sudah mulai ada keinginan untuk memiliki pasangan
hidup misalnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat di dalam Al-Qur'an di surah An-Nisa ayat keempat misalnya. Kemudian setelah itu pastinya melakukan namanya pernikahan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat di surah Ar-Rum ayat ke-21 misalnya. Kemudian setelah menikah tadi, kewajiban suami dan istri tadi di surah An-Nisa ayat ke-34. Kemudian bagaimana kemudian memahami, memposisikan hak masing-masing. Bagaimana tugas suami dan istri. Tugas suami mencari nafkah di situ. Bagaimana cara mencarinya misalnya. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan isyarat dan memberikan petunjuk dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah 168 misalnya. Kemudian kalau ingin cepat rizkinya tadi, baru berangkat, rizki menanti misalnya. Maka tuntunannya di surah Al-Baqarah ayat 172. Kemudian ingin lebih cepat lagi misalnya teman-teman, maka belum berangkat, rizkinya sudah menunggu. Masya Allah ya. Maka tuntunannya di surah Al-A'raf ayat 98-nya misalnya. Kemudian setelah bekerja, nanti pasti bekerja ya, tidak luput dari ujian ya, di tempat kerja, di kantor, apapun bisnis dan pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan. Maka tuntunannya di surah Al-Isra ayat 79 sampai 81-nya. Kemudian dalam pekerjaan, di tempat bekerja atau di bisnis kita mungkin berniaga seperti itu. Kemudian ada orang yang kemudian ada upaya untuk menjatuhkan kita misalnya, menzalimi kita. Ya, maka tuntunan Al-Qur'annya di surah Al-Anbiya ayat 87 sampai 88-nya misalnya. Begitu komplit. Allah memberikan petunjuk dalam Al-Qur'an. Ya, kemudian bagaimana tugas seorang istri sepeninggal suaminya dalam mencari nafkah? Apa tugas istri di dalam rumah? Tuntunan Al-Qur'annya di surah An-Nisa ayat 34-nya misalnya. Kemudian sudah punya anak tadi. Ya, udah mulai punya anak dan sulit diarahkan misalnya anaknya. Ya, di mana tuntunannya di surah Al-Isra ayat 23 sampai 27-nya misalnya. Kemudian kalau capek, manusia pasti ada capeknya ya. Pasti ada capeknya. Kemudian misalnya datang sakit ya. Ketika misalnya rasa sakitnya itu masih sakit ringan, maka tuntunan surahnya di surah mana? Di surah Asy-Syu'ara ayat ke-80-nya misalnya. Kemudian kalau kata medis misalnya, teman-teman semua mustahil untuk disembuhkan. Menurut medis ini mustahil penyakitnya untuk disembuhkan. Maka Masya Allah tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka tuntunan Al-Qur'annya di mana? Di surah Al-Anbiya ayat 83 sampai 84-nya misalnya. Kemudian ketika sudah mulai sukses, bagaimana cara mensyukurinya? Maka di surah Ibrahim ayat ke-7. Demikian tuntunannya, komplit. Masya Allah. Kemudian kalau ada masalah misalnya ya, kemudian kita identifikasi dulu masalahnya. Perintahnya adalah bersabar di surah Al-Baqarah ayat 214-nya misalnya. Kemudian rinciannya di mana? Rinciannya di surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Kemudian solusinya bagaimana? Di surah Ali Imran ayat 142 misalnya. Kemudian sudah dewasa, orang tua masih ada misalnya. Cara berbakti seperti apa? Barangkali ya, kesuksesan kita nantinya, kita sampai saat ini kita memiliki kesuksesan secara dunia misalnya, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena ikhtiar kita. Bisa jadi karena doa-doa dari ibunda kita, dari ayah kita, yang dimana dia meluangkan waktunya capek-capek malam hari, tengah malam dia bangun tahajud bermohon kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, sukseskan anak saya ya Allah, baik di dunia maupun di akhirat ya. Maka tunggu dulu, kesuksesan kita bisa jadi karena doa-doa orang tua kita. Kemudian tadi bagaimana cara berbaktinya di surah Al-Ahqaf ayat 15, maaf ya. Kemudian manusia semakin menua. Tidak mungkin manusia selamanya muda. Pasti ada masa di mana dia sudah mulai menua. Ya, hidup ini tidak akan abadi. Ada di masa kemudian kesehatan mulai menurun, ya.
Maka tuntunan Al-Qur'annya di surah Ali Imran ayat 185-nya. Kemudian pasti manusia ada masa ajalnya, ada batas waktunya di muka bumi ini. Akan dia menghadapi yang namanya maut. Maka siapa namanya Malakul Maut? Kita kenali dulu. Malaikatnya namanya Malakul Maut. Di mana surahnya? Di surah As-Sajdah ayat 11-nya misalnya. Kemudian amalan apa agar kita siap kemudian menghadapi Malakul Maut? Ya, maka amalannya di surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30-nya misalnya. Kemudian kalau kita manusia ini belum juga percaya misalnya, maka ancamannya di mana? Di surah Al-Anfal ayat 50 misalnya. Kemudian saat manusia wafat agar mendapat anugerah nikmat kubur misalnya, maka Allah memberikan isyarat di surah Al-Baqarah ayat 153 sampai 154-nya misalnya. Kemudian rinciannya di mana? Di surah Ali Imran ayat 169 sampai 171-nya misalnya. Kemudian bagaimana kemudian persiapan kita menghadapi hari kiamat misalnya? Ya, bisa menatap Allah. Masya Allah, nikmat yang tertinggi adalah ketika manusia diberikan kesempatan untuk menatap wajah Allah Subhanahu wa taala. Tuntunan Al-Qur'annya di surah Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23-nya misalnya. Kemudian juga di surah Maryam, ya, di surah Maryam ayat 11-nya misalnya sampai 15-nya. Kemudian pilihan surganya, Masya Allah. Kenali dulu surga mana yang ingin kita masuki. Maka perlu dipersiapkan. Yang pertama ada namanya surga yang dimana di sana kumpulannya para anbiya, kumpulannya para nabi. Kalau kita pengen bertetangga dengan Rasulullah SAW, maka tuntunan Al-Qur'annya di surah An-Nisa ayat 69 misalnya. Kemudian ada namanya surga, taman surga. Masya Allah ya. Di mana surga ada taman-taman di situ. Begitu indah sekali. Kemudian tuntunannya di mana? Di surah Az-Zariyat ayat 15 sampai 23-nya misalnya. Kemudian ada ya surga ya yang kaplingnya itu teman-teman semua luasnya seluas langit dan bumi. Di mana isyaratnya di dalam Al-Qur'an di surah Ali Imran ayat 133 sampai 134-nya. Kemudian ada namanya surga itu biasa. Tingkatan surga yang biasa teman-teman semua. Di mana tuh? Di surah Al-Baqarah ayat 25-nya misalnya. Surga biasa saja yang dimana apabila di dunia, selama di dunia misalnya teman-teman ingin sesuatu, kepengen sesuatu tapi tidak keturutan. Tapi Masya Allah di surga yang paling biasa ini, jika teman-teman menginginkan itu, Allah datangkan. Subhanallah. Demikian Al-Quran begitu lengkap. Maka dengan hadirnya Al-Quran ini kurang apa lagi? Sudah cukup menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Apa kemudian kaitannya dengan Lailatul Qadar tadi? Masya Allah ya. Ini pembahasan terakhir. Apa yang kemudian korelasi hubungan antara turunnya Al-Quran dengan Lailatul Qadar? Tadi kita sudah bahas mengenai Lailah khusus, malam yang khusus, dikhususkan, istimewa. Kemudian Al-Qadar bermakna ketetapan yang terikat, terkait dengan alur kehidupan kita. Rinciannya ada 2. Ketetapan yang kemudian sudah benar-benar tidak bisa diubah oleh manusia. Misalnya ajal. Jangan salah memaknakan ajal ya. Ajal ini bermakna batas waktu. Batas waktu. Ya. Bagaimana kemudian dari batas waktu ini manusia untuk mengisinya dari waktu usia ini, ajal kita ini, maka mengisinya disebut dengan umur. Ya, umur yang dimaksud adalah hal yang menghasilkan manfaat. Suatu hal, kegiatan yang kemudian menjadikan manusia itu sukses. Nah, itu umur. Maka kalau kita misalnya ditanya umur 40 tahun, misalnya 50 tahun, mungkin ayah dan bunda, maka kita harus langsung merenung hal manfaat apa yang kemudian
kita gunakan di masa-masa hidup kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi SAW biasanya, misalnya di hadis keempat di kitab Arba'in Nawawi, itu disebutkan berderet antara ajal dan rizki. Maka sudah ditetapkan, mau itu dengan usaha yang haram ataupun halal, misalnya mau itu dengan usaha yang halal, tetap saja 1 miliar rizkinya. Dengan usaha yang salah juga sama demikian rizkinya. Maka kami berpesan kepada teman-teman semua, jangan khawatir dengan kehidupan yang kita akan datang, karena hal ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berkaitan ketetapan yang tidak bisa dirubah. Namun Masya Allah, rincian kedua, yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang butuh effort, butuh kerja keras, butuh ikhtiar. Allah berikan kesempatan kepada kita bagaimana kita kemudian berikhtiar. Termasuk misalnya berikhtiar bagaimana menjadi kemudian kita pintar, berprestasi dalam sekolah kita misalnya. Jangan kemudian menyalahkan, saya sudah menghafal Quran, tapi kok nilai atau prestasi saya tetap saja. Maka tanyakan dulu, ikhtiar antum apa? Ikhtiar kamu apa? Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan buat kita untuk berikhtiar. Mau jadi apa? Mau jadi pengusaha? Masya Allah. Maka ikhtiarnya tadi kembali kepada awal tadi, berpedoman kepada apa? Al-Quran. Maka untuk mencapai tadi menjadi seorang dosen tadi misalnya, menjadi seorang pengusaha yang sukses, ada nggak dalam Islam? Ada teman-teman semua. Siapa contohnya? Abdurrahman bin Auf, seorang pengusaha. Siapa lagi? Ada diplomat, birokrat misalnya. Siapa? Amr bin As. Ya, Amr bin As salah satunya contohnya. Yang menjadi dosen siapa contohnya? Ali bin Abi Thalib. Ya. Contohnya. Kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Pedomannya mana? Pedomannya Al-Quran. Karena teman-teman, sejatinya ketika kita menginginkan kesuksesan tadi, apapun yang teman-teman inginkan, maka butuh yang namanya panduan. Maaf teman-teman ya, butuh misalnya beli handphone, maka butuh yang namanya panduan. Siapa yang bikin panduan? Yang bikin handphone. Laptop misalnya, siapa yang bikin laptop? Maka dia bikin namanya panduan untuk mengoperasikan laptop. Beli mobil misalnya teman-teman, maka yang bikin mobil juga bikin panduan. Dan yang menggunakan mobilnya butuh panduan juga. Termasuk kita dalam hidup ini, manusia. Ya, manusia hidup untuk menjadi kemudian manusia itu berhasil di dunia maupun di akhirat, maka juga butuh yang namanya panduan tadi, buku panduan. Nah, buku panduan manusia adalah Al-Quranul Karim. Siapa yang membuatnya? Jangan menggunakan kita kemudian bikin tata cara sendiri. Yang punya hak untuk memberikan panduan adalah orang yang menciptakan. Maaf, zat yang menciptakan. Kalau yang berkaitan dengan manusia, maka zat yang menciptakan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Al-Khaliq, sang pencipta. Kalau tadi benda, orang berarti manusia yang membuat benda tersebut, handphone, laptop, mobil, motor. Tapi kalau manusia, berarti yang menggunakan haknya sebagai memberi panduan adalah Al-Khaliq, pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan ini, di penghujung tausiah kita ini, saya berpesan kepada kita semua untuk senantiasa mencapai kesuksesan pendidikan, yang kemudian nanti karir, kehidupan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Maka jangan kemudian menggunakan cara kita sendiri. Gunakan panduan cara dari Allah, Sang Khalik, yang kemudian yang menguasai manusia itu sendiri. Mungkin demikian tausiah singkat yang bisa saya sampaikan. Kurangnya karena kelemahan dan keterbatasan diri saya secara pribadi. Jika ada baiknya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam,
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Alsen TV sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin, baru saja kita saksikan tayangan yang tentu saja akan bermanfaat untuk kita semua. Dan saat ini kita sudah memasuki sesi kuis. Dan tentunya Alsen TV akan membagikan banyak hadiah untuk pemirsa sekalian. Langsung saja pemirsa sekalian bisa klik form dengan link di bawah ini. Langsung saja klik, kemudian isi pertanyaannya, dan insya Allah dalam waktu 1x24 jam akan ada panitia yang nantinya akan menghubungi pemirsa sekalian. Bisa ditunggu ya, dan selamat selalu menyaksikan program-program Alsen TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatia dari kelas 10-6 akan membacakan tilawah juz 17 dimulai dari surat Al-Anbiya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dzikrim min rabbihim muhdatsin illa istamu'uhu wa hum yal'abun. Lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa alladzina zalamu hal hadza illa basyarum mithlukum afata'tuna as-sihra wa antum tubsirun. Qala rabbi ya'lamul qawla fis samai wal ard wa huwas sami'ul alim. Bal qalu adghathu ahlamin bal iftarahu bal huwa sya'ir falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun. Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum ta'lamun. Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'ama wa ma kanu khalidin. Thumma sadaqnahumul wa'da fa'anjaynahum wa man nasha'u wa ahlaknal musrifin. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala taqilun. Wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin
فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء
سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.